Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersiap untuk memulai persidangan ya, persidangan pengadilan pajak. Sebenarnya hari ini saya ada 2 sidang sih, cuman yang tadi baru sidang pertama, jadi kita live kan, tapi akan kita publish di YouTube. Dan sekarang adalah sidang kedua, ini yang sangat penting ya teman-teman. Jadi sidang kedua ini adalah sidang untuk Ibu Feli, yang teman-teman mungkin masih ingat ya, kasusnya dari drama dimulai bulan September Oktober 2023 sampai sekarang bulan Juli nih, kita masih bersidang di pengadilan pajak. Jadi kasusnya adalah terjadi SP2DK. Kemudian kita tidak dapat berkomunikasi dengan si oknum pemeriksa pajak, karena mereka bersikap arogan, memaksakan kehendaknya, kemudian tiba-tiba ada pemeriksaan pajak. Setelah tiba-tiba ada pemeriksaan pajak, si AR-nya ternyata menjadi ketua tim pemeriksa pajak. Makin bingung kita kan. Kemudian pemeriksaan pajak ini, sepanjang awal pemeriksaan sampai selesainya pemeriksaan, itu sama sekali tidak pernah ada data yang diberikan kepada WP, tidak ada data yang diterima oleh WP, tidak pernah ada data yang diberikan oleh WP. Jadi dari awal sampai akhir pemeriksaan tidak ada data apapun, tiba-tiba ada SKPKB, tiba-tiba ada SPHP dan SKPKB yang menyatakan wajib pajak bla 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 bersalah bayar sekian angkanya. Dan lebih parah lagi, tiba-tiba WP ini kena PKP jabatan. Kan lucu sekali ya, PKP jabatan tanpa ada angin, nggak ada hujan gitu. PKP jabatan dikenakan kepada WP orang pribadi tanpa ada melalui himbauan sama sekali, tanpa ada surat apapun sama sekali, gitu. Sehingga kita menduga ini oknum KPP sudah keterlaluan ya, ini KPP Jakarta Taman Sari, bertindak sewenang-wenang dan melanggar prosedur. Yang paling parah adalah tidak adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebuah pertemuan yang wajib dilakukan oleh petugas pajak dan wajib memberikan haknya kepada wajib pajak, kepada kita nih wajib pajak untuk hadir dalam pertemuan pembahasan akhir. Ternyata kita sudah hadir tapi tidak boleh hadir ya. Kita sudah datang ke kantor pajak tetapi tidak boleh hadir di pertemuan pembahasan akhir dengan alasan si Fungsiawan ini sedang live Instagram katanya. Padahal fakta sebenarnya adalah yang pertama, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat dipakai untuk menolak atau menghilangkan hak dari wajib pajak untuk hadir di dalam pertemuan pembahasan akhir. Yang kedua, sesungguhnya pada hari tersebut saya itu sudah menghentikan perekaman pada akhirnya ya, menghentikan perekaman tapi tetap tidak boleh masuk dengan alasan waktunya sudah melewati waktu surat. Padahal dalam prakteknya seringkali waktu itu terlambat ya. Justru mereka, si oknum-oknum ini yang terlambat menghadiri pertemuan. Tetapi padahal saya sudah datang sejak awal, saya tidak terlambat, tetapi dinyatakan terlambat. Nah, jadi membingungkan nih, apakah pembahasan akhir itu terjadi atau tidak terjadi? Sampai hari ini kita masih nggak jelas, apakah pembahasan akhir itu terjadi atau tidak terjadi, ataukah terjadi dengan syarat, ataukah WP dianggap tidak hadir. Nah, jika WP dianggap tidak hadir, akan jadi lucu. Karena apa? Karena kami bisa membuktikan kalau kami hadir, gitu kan? Kemudian kalau WP tidak hadir, lah kok bisa SKPKB-nya itu terbit ada angka yang disetujui oleh wajib pajak. Kan lucu ya, wajib pajak dianggap menyetujui sebuah angka pada pertemuan pembahasan akhir. Padahal kami tidak pernah menghadiri pembahasan akhir. Kami sudah datang ke KPP, sudah datang nih ya, tetapi tidak boleh masuk ke kantor pajak KPP Taman Sari tanpa ada dasar hukum apapun, tanpa ada surat penolakan apapun, gitu ya. Seharusnya kami diberikan surat penolakan dong, kalau emang lu mau nolak kita datang gitu kan. Kita udah hadir nih, sudah datang ke KPP, sudah datang, tapi kita nggak boleh masuk. Kalau kita nggak boleh masuk, tentu saja harus ditegakkan hukum, ya kan? Maksudnya bagaimana?
Harus ada surat penolakan, harus ada surat dong, "Kenapa gue tidak boleh hadir? Alasannya apa? Dasar hukumnya apa?" Gitu kan. Nah, sampai hari ini itu masih menjadi misteri ya, misteri yang hanya diketahui oleh Tuhan dan si oknum pemeriksa pajak di KPP Jakarta Taman Sari. Oke. Hari ini ada banyak sidang teman-teman ya. Ada sidang ini dimulai ini majelis 4B ya, majelis 4B. Sidang ini sudah dimulai sejak jam 9 pagi sampai sekarang jam 12.20 belum selesai ya. Luar biasa sekali, pengadilan pajak itu ada ribuan kasus teman-teman ya. Jadi sekarang wajib pajak itu sudah nggak bodoh ya. Wajib pajak sudah banyak yang pinter-pinter, sudah banyak yang melawan gitu ya. Nggak cuma nurut-nurut, nggak cuma manut-manut, nggak cuma ngikut-ngikut aja gitu. Tetapi wajib pajak sekarang banyak yang berani dan menggugat atau men-challenge ke pengadilan pajak gitu. Berbedanya apa? Berbedanya adalah kalau DJP digugat ke pengadilan pajak, DJP mah santai, dia kan pakai pakai biro hukum ya. DJP itu si oknum ini nggak usah bayar duit gitu kalau dia kena, gugatan ke pengadilan pajak, karena dia tinggal panggil biro hukum gitu. Sedangkan kita nih wajib pajak kalau kalau harus menggugat ke hukum, kita harus bayar pengacara, bayar mahal gitu kan. Jadi ada ketidakseimbangan di sini. Mereka menggunakan biro hukum pakai uang kita, uang rakyat. Sedangkan kita harus menggunakan uang kita sendiri untuk menggugat mereka yang makan uang kita. Waduh, kacau balau ya. Jadi uang kita dipakai untuk melawan kita sendiri, gitu. Kan aneh ya. Jadi seharusnya pejabat tuh nggak boleh pakai uang rakyat untuk menerima gugatan dari rakyat, gitu loh. Harusnya lu gunakan uang lu sendiri dong, pribadi lu dong, gitu. Tetapi begitulah ya, negara kita ini agak unik ya, teman-teman. Indonesia ini agak unik, satu-satunya di dunia ini gitu. Banyak orang, komplain karena ruang untuk upaya hukum di Indonesia memang agak sulit gitu ya. Banyak orang yang masih skeptis dengan hakim, tetapi gua termasuk orang yang percaya bahwa bahwa kita harus percaya pada hakim, teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang hakim itu error gitu, omongannya nggak benar atau pertimbangannya nggak benar, tetapi mau di mana lagi kita mencari keadilan kalau tidak di hakim, teman-teman ya, gitu. Kalau kita ketemu hakim yang error, ya sudahlah, itu namanya apes gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau hakim yang kita temui benar kan kita bisa dapat keadilan gitu. Lagi pula kalau hakimnya error, kita bisa menaikkan gugatan kita ke, PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian, gue titip pesan juga buat teman-teman ya, bahwa kita nggak bisa memuaskan semua pihak ya. Hakim itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Kalau hakim itu memenangkan pihak A, pasti pihak B ngomong hakimnya brengsek, gitu kan. Kalau hakim memenangkan pihak B, pasti pihak A bilang hakimnya error, gitu kan. Nah, jadi menurut gua, apapun keputusan hakim, kita harus hormati. Kita harus hormati dan kita boleh menempuh upaya hukum yang lebih tinggi kalau kita mau, gitu. Dan pesan gua juga kepada teman-teman semua ya, wajib pajak dimanapun Anda berada ya, yang namanya negara hukum, itu kita harus menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan upaya hukum, teman-teman ya. Jangan menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum, gitu teman-teman ya. Contohnya apa? Dengan bernegosiasi bawah tangan, kasih duit, kasih korupsi, dan sebagainya gitu. Kita masih paham ada yang namanya hukum karma, guys, ya. Ada yang namanya hukum karma, gitu. Ketika lu melanggar hukum, sekarang rasanya enak, ya kan? Sekarang rasanya enak seperti Rafael Alun gitu ya, sekarang rasanya enak, tetapi akan ada tiba waktunya ketika lu akan menerima akibat dari perbuatan lu itu gitu ya. Nah, seperti Rafael Alun deh, gitu kisah kisah nyata yang betul-betul di depan mata kepala kita sendiri ya. Bagaimana seorang koruptor, dimasukin ke penjara dengan caranya Tuhan gitu ya, dengan caranya yang sangat-sangat unik gitu. Kok bisa lagi duduk-duduk malam-malam anaknya mukul orang gitu, mukul orang penting lagi. Nah, jadi titip pesan dari gue sih buat teman-teman semua ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah hukum, kita harus menggunakan upaya hukum, teman-teman ya. Jangan kita terjebak dengan berbagai skenario-skenario warga masyarakat di luar sana yang mengatakan, "Wah, hukum mah nggak bisa dipakai," dan sebagainya. "Orang mah harus kasih suap," dan sebagainya gitu.
Faktanya nggak begitu teman-teman, faktanya di pengadilan pajak tidak seperti itu ya. Kita nggak usah ngomong PN, pengadilan negeri, atau polisi ya, karena gue juga tidak ahli di sana, tetapi di pengadilan pajak terus terang, sampai hari ini kita belum pernah menyentuh uang, kita belum pernah menyentuh korupsi, kita tidak pernah kasih uang ke hakim, dan buktinya hakim sejauh ini masih cukup oke teman-teman ya. Hakim sampai sejauh ini masih cukup oke menurut gua. Jadi, kita sangat berterima kasihlah pada hakim di pengadilan pajak ya, karena sejauh ini hakim di pengadilan pajak menurut gua ya, masih sangat-sangat baik teman-teman ya. Masih sangat-sangat, walaupun kita tidak semuanya puas, tetapi kita berterima kasih pada hakim. Beberapa hakim ada yang error ya, ada yang tidak boleh orang hadir menonton gitu, ada yang tidak boleh merekam dan sebagainya, tetapi sebagian besar menurut gua sudah cukup oke lah ya. Sebagian besar sudah cukup oke, harusnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai perekaman, karena kan sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sebuah sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, ya sudah, nggak usah ribut lagi mengenai perekaman gitu kan, karena sudah dibuka untuk umum gitu loh. Nah, dan hakim yang kali ini Majelis 4B cukup oke teman-teman ya. Dia cukup oke, dia mempersilahkan semua warga negara mau nonton silakan aja kalau mau nonton gitu. Kemudian buat teman-teman yang sedang ketemu dengan oknum pemeriksa pajak atau oknum bukper dan sebagainya ya, nggak usah khawatir teman-teman ya, kita harus berani teman-teman. Kita harus berani menegakkan keadilan walaupun dunia kiamat teman-teman ya. Nah, belum dimulai Pak. Kita belum dimulai ya. Masih status bersiap. Kita belum dimulai, masih berstatus bersiap teman-teman ya. Oke. Kita masih di statusnya bersiap. Oke, ini status kita nih ya. Kita masih statusnya bersiap. Oke, kita statusnya masih bersiap. Kita statusnya masih bersiap. Kita terakhir nih teman-teman. Kita ini sidang terakhir karena hurufnya V ya. Huruf V itu terakhir. Dan kita sidang terakhir, jadi paling siang ya bagus juga sih, hakimnya juga sudah lega ya, karena sidang terakhir dia juga santai, nggak buru-buru lagi ya. Kalau sidang biasa-biasa mah terburu-buru, maksudnya sidang yang sebelum-sebelumnya gitu. Kadang-kadang hakim juga suka mengeluh gitu teman-teman, suka mengeluh bahwa kami ini sidang banyak loh ya, kami sidang banyak, bukan cuma Anda sendiri, tolong dong dipersingkat gitu ya. Dalam hati gue, bangsat lu, kalau nggak bisa jadi hakim, kalau nggak bisa bersabar, jangan jadi hakim gitu kan. Kalau kami ini susah juga loh, kami bukannya orang yang nggak ada kerjaan loh ya. Kami ini para penggugat, mesti bayar pengacara, mesti bikin drafting, mesti bikin gugatan, mesti capek-capek, pakai darah, pakai air mata gitu loh. Dengan enaknya si hakim itu bilang, buru-buru dong cepet-cepet, kami mau sidang lagi nih, gitu ya. Tetapi nggak semua hakim teman-teman ya, sebagian hakim seperti itu gitu. Jadi menurut gua kalau jadi hakim ya jangan mengeluh dong. Kalau lu sudah menetapkan hati mau jadi hakim ya lu jangan mengeluh gitu loh. Kalau memang lu harus sidang 2 jam ya 2 jam, kalau sidang 1 jam 1 jam gitu. Kalau sidangnya kelamaan cari hakim lain gitu, cari hakim lain, tambah hakimnya. Jangan kami yang dipercepat gitu loh. Jangan kami para makhluk-makhluk yang mencari keadilan ini yang dipercepat, yang diminta buru-buru gitu. Nah, tetapi sejauh ini teman-teman, sejak bulan Januari kita melakukan live Instagram, live YouTube untuk persidangan ya. Gua rasa mungkin 90% hakim sudah mengizinkan ya. 90% hakim sudah tidak mempermasalahkan perekaman ataupun live Instagram untuk persidangan, yang dibuka dan terbuka untuk umum. Ada beberapa hakim, oknum hakim lah kita bilang ya, yang menolak persidangan online, menolak persidangan direkam gitu. Gua tanya, "Kenapa tidak boleh merekam?" Wah, muter-muter alasan yang nggak jelas ya, nggak ada dasar hukum yang dia pakai gitu. Tetapi, kali ini masih oke lah, sidang kita masih oke. Kita mau mulai teman-teman ya, kita akan mulai.
Sidang pemeriksaan atas Recording gugatan in pajak progress. yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat siapa yang hadir? Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Baik, tergugat siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Tergugat dihadiri oleh Romli dan rekan kami sedang di toilet Yang Mulia. Baik. Hari ini agendanya mendengarkan penjelasan tambahan dari penggugat. Silakan. Disampaikan secara ringkas saja ya. Ya, Baik, silakan. baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yang Mulia sudah memberikan kesempatan kepada saya, kepada tergugat, kepada seluruh masyarakat untuk menonton juga. Kami berterima kasih sekali kepada Majelis 4B. Sekarang tiba saatnya kita terakhir sebelum kesimpulan akhir. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan sampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah judul utama dari surat ini adalah Oknum DJP. Pokoknya data kami sudah benar. Poin A. Berkali-kali tergugat menyatakan bahwa datanya sudah benar, sudah terverifikasi, sudah diintelijen, sudah diolah oleh intelijen, sudah benar, sudah betul, tapi tidak pernah memberikan bukti bahwa data itu telah benar. Tergugat memaksa majelis hakim untuk menerima data yang tidak jelas entah turun dari langit tersebut. Poin B. Angka yang tertulis di SP2DK sebesar 7M644.743.985 rupiah sampai hari ini Yang Mulia tidak pernah terbukti kebenarannya. Tidak pernah ada data dari tergugat, baik berupa Excel atau apapun, yang menyatakan angka yang persis sama tersebut. Angka di Excel berbeda dengan angka di SP2DK. Angka di Excel itu juga tidak pernah ditunjukkan dalam pemeriksaan pajak dari awal sampai akhir. Nah, angka sulap-menyulap ini Yang Mulia masih terus saja dipertahankan oleh tergugat. Nah, kenapa tergugat merasa tidak perlu membuktikan kebenaran data ini? Kami merasa karena oknum DJP itu dapat menggunakan yaitu pokoknya data kami sudah benar. Poin C. Apakah ini data bank? Apakah data apa? Jika iya data bank, bank apa? Di mana? Apakah sudah diverifikasi ke pihak banknya? Kapan diverifikasinya? Tanggal berapa? Oleh siapa? Dengan siapa? Mana berita acara dan tanda tangan pihak pejabat banknya? Sampai hari ini Yang Mulia tidak pernah terbukti. Dan oknum DJP tidak merasa perlu membuktikan verifikasi tersebut. Kenapa tidak perlu dibuktikan verifikasi banknya? Karena oknum DJP punya pokoknya data kami sudah benar. Kemudian, apakah ini data marketplace? Kalau iya, nama dan jenisnya apa? Periodenya kapan? Apakah Januari sampai Desember? Sedangkan ini adalah pemeriksaan bulan Desember saja. Jika benar ini data marketplace, apakah sudah diverifikasi? Oleh siapa? Kapan verifikasinya? Mana berita acaranya? Dan siapa pejabat marketplace yang menandatangani surat verifikasi tersebut? Bagaimana bentuk verifikasinya? Formulirnya bagaimana yang sudah disampaikan kepada si marketplace? Lagi-lagi, tergugat tidak merasa perlu melakukan verifikasi tersebut. Kenapa? Karena oknum DJP punya pokoknya data kami sudah benar. Data Excel yang campur aduk, kacau balau, tidak mudah dimengerti, tidak jelas turun dari langit data tersebut. Tidak ada verifikasi dari pihak manapun untuk membenarkan data tersebut Yang Mulia. Data tersebut silakan dibikin saja, siapa aja bisa bikin Yang Mulia. Anak SMA juga bisa bikin ya. Data Excel angkanya juga tidak sama dengan data di SP2DK. Tetapi tergugat tidak merasa perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data Excel asal-asalan tersebut Yang Mulia. Kenapa? Karena oknum DJP punya pokoknya data kami sudah betul katanya. Kemudian, dari awal kami sudah mempermasalahkan, mana sih data original terhadap tuduhan omset 7.644.743.985 rupiah tersebut. Sejak awal Yang Mulia kasus ini dimulai, penggugat sudah meminta data originalnya. Hakim pun sudah meminta data tersebut. Karena dalam hukum Yang Mulia dikenal prinsip siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Bentuk data originalnya apa? Apakah sebuah file PDF? Apakah sebuah Excel? Sebuah file .exe? Atau apa bentuk data originalnya? Tetapi lagi-lagi oknum DJP tidak merasa perlu tuh untuk memberikan data original tersebut.
melainkan memberikan data Excel yang katanya sudah diolah berkali-kali. Oleh siapa? Oleh intelijen dan lain-lain, tanpa perlu menjelaskan detail bagaimana pengolahannya, bagaimana prosedur pengolahannya, apa saja pengolahan yang sudah dilakukan, metodenya bagaimana, siapa saja pihak terlibat dalam pengolahan, mana berita acaranya, mana LHP pengolahannya. Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Lah, kalau gitu kita bertanya, kenapa DJP merasa tidak perlu menjelaskan detail bagaimana pengolahan data mentahan tersebut? Karena oknum DJP punya pokoknya data intelijen kami sudah benar katanya. Poin G, pemeriksaan pajak. Sejak awal hingga SKPKB tidak pernah ada data apapun yang diberikan kepada wajib pajak. Kami tidak pernah terima data apapun, padahal kami sudah bikin surat minta data. Tiba-tiba terbit SKPKB. Anehnya, tergugat sama sekali tidak merasa perlu untuk memberikan data apapun kepada wajib pajak, melainkan bersedia memberikan kepada hakim di pengadilan. Kenapa WP tidak boleh dapatkan data tersebut pada saat waktu pemeriksaan? Kami menduga karena oknum DJP punya pokoknya prosedur kami sudah benar katanya. Poin H. Kenapa haknya wajib pajak untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir sesuai undang-undang dihilangkan oleh si oknum dengan alasan live Instagram dan alasan yang aneh-aneh lainnya, tanpa perlu memberikan penjelasan dasar hukum yang jelas tegas kepada hakim? Jawabannya simple, karena oknum DJP punya pokoknya prosedur kami sudah benar katanya. I. Kenapa bisa muncul angka yang disetujui oleh wajib pajak di dalam SKPKB PPH pasal 4 ayat 2? Padahal penggugat tidak pernah menyetujui apapun. Misteri ini, Yang Mulia, sampai hari ini adalah rahasia ilahi. Hanya si oknum bersama Tuhan yang tahu saja. Bahkan hakim pun tidak perlu diberitahu. Jawabannya jelas. Kenapa? Karena oknum DJP punya pokoknya prosedur kami yang paling benar. Itu katanya, Yang Mulia. Nomor 2, mengenai penerbitan SPPKP jabatan tanpa didahului surat himbauan. Poin A, sesuai peraturan perundang-undangan Yang Mulia, SPPKP jabatan tidak dapat turun dari langit, tidak dapat diterbitkan secara langsung, melainkan harus melalui surat himbauan terlebih dahulu. SPPKP jabatan dalam objek sengketa diterbitkan tanpa ada himbauan sebelumnya, tanpa ada data, fakta, bukti, informasi apapun yang diberitahukan kepada wajib pajak sehubungan dengan terbitnya SPPKP jabatan tersebut. SP2DK yang awalnya yang diterbitkan tergugat itu tidak bisa kita langsung hubungkan dengan prosedur penerbitan SPPKP jabatan. Berbeda, tidaklah sama dengan prosedur surat himbauan dalam hukum acara SPPKP jabatan. Lantas, kita bertanya dong, kenapa tergugat tidak merasa bersalah sama sekali, bahkan menunjuk penggugat sebagai pihak yang bersalah? Jawabannya mudah, Yang Mulia, karena oknum DJP punya pokoknya prosedur kami sudah benar katanya. Poin 3. Penerbitan SPPKP jabatan tanpa memberikan data apapun kepada wajib pajak dalam proses penerbitan SPPKP jabatan tersebut. A. SP2DK yang diterbitkan tergugat itu tidaklah ada hubungannya dengan prosedur penerbitan SPPKP jabatan. Tidaklah sama ya antara prosedur SP2DK dengan SPPKP jabatan. Nah, karena tidak ada surat himbauan, maka tidak ada data pula apapun yang diberikan kepada wajib pajak, sehingga WP tidak dapat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengklarifikasi ataupun membela diri. Nah, kenapa tergugat tidak mau memberikan data apapun kepada WP dalam proses menerbitkan SPPKP jabatan dan tidak merasa perlu untuk memberikan data tersebut dan tidak juga merasa malu atas kesalahan tersebut dan tidak ada juga permintaan maaf sama sekali? Jawabannya mudah, Yang Mulia, karena oknum DJP punya pokoknya prosedur kami sudah benar katanya. Nomor 4, penerbitan SPPKP jabatan dengan pemeriksaan yang sembunyi-sembunyi yang tidak diberitahukan kepada wajib pajak. A. Dalam fakta persidangan diketahui ternyata ada pemeriksaan WP yang mengakibatkan terbitnya SPPKP jabatan. Tetapi pemeriksaan itu tidak pernah diberitahukan kepada wajib pajak, alias pemeriksaan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lah, untuk apa ada aturan hukum prosedur pemeriksaan, prosedur SPPKP, jika pejabat boleh bertindak sewenang-wenang, sesuka hati saja menerapkan pemeriksaan tanpa ada hak bagi wajib pajak untuk membela diri, bahkan tahu pun tidak perlu tahu. Gitu. Lantas kita bertanya, kenapa bisa terjadi pemeriksaan tetapi WP tidak boleh dan tidak pernah diberitahukan prosesnya dan tiba-tiba sudah terbit SPPKP jabatan? Jawabannya sederhana, karena oknum DJP punya
Pokoknya prosedur kami sudah benar katanya. Nomor 5. Pemeriksaan PPH dan PPN yang tidak memberikan data, fakta, bukti, informasi apapun kepada wajib pajak sepanjang proses pemeriksaan. Poin A. SP2DK yang diterbitkan tergugat itu tidaklah sama hubungannya dengan prosedur tata cara pemeriksaan lapangan. Dalam hal pemeriksaan PPN dan PPH masa Desember 2018, tidak ada yang mulia sama sekali data, fakta, bukti, informasi apapun yang disampaikan sejak hari pertama terbitnya surat pemeriksaan pajak hingga terbitnya SKPKB. Semuanya dilakukan secara sewenang-wenang. Tidak ada juga data yang diminta oleh tim pemeriksa pajak dari wajib pajak. Padahal kami sudah bikin surat meminta data, tetapi tidak pernah diberikan sampai hari ini, tapi di pengadilan diberikan. Nah, data yang ada baru diketahui di proses pengadilan pajak. Maka menurut kami sudah selayaknya lah dan seharusnya lah pemeriksaan dan SKPKB ini dinyatakan batal oleh hakim, dan tergugat masih boleh loh menggunakan hak untuk dapat melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dilakukanlah dengan tata cara yang benar, dengan tidak melanggar prosedur. Tetapi yang mulia, lagi-lagi tanpa ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah. Justru tergugat menyatakan si penggugatlah yang bersalah dengan berbagai alasan yang aneh-aneh dan tidak berdasarkan hukum. Loh, kok bisa? Jawabannya mudah saja. Karena oknum DJP punya. Pokoknya, prosedur kami sudah benar katanya. Nomor 6. Tindakan etik menjadi alasan tergugat untuk melanggar hukum acara pemeriksaan pajak. Poin A. Ketika pejabat pajak bersikap arogan nih ya, intimidatif, mengancam, berperilaku buruk, kemudian kami protes. Kami gugat nih contohnya. Hal ini yang mulia tidak mau disidangkan oleh hakim pengadilan pajak manapun. Kenapa? Dengan alasan itu bidang etik, bos. Ya, pegawai negeri etik, bukan kewenangan pengadilan pajak. Nah, sama halnya yang mulia, tindakan fungsiawan yang dikatakan oleh tergugat itu melakukan perekaman elektronik di KPP. Itu adalah tindakan etik yang mulia, bukan tindakan melawan hukum acara pemeriksaan pajak. Buktinya apa? Tergugat tidak pernah bisa menunjukkan dasar hukum pelanggaran tata cara pemeriksaan pajak atas kasus perekaman elektronik tersebut. Namun, lagi-lagi tergugat terus-menerus menjadikan tindakan etik tersebut untuk menjadi pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum acara pemeriksaan pajak yang akhirnya menghilangkan hak WP hadir dalam pembahasan akhir, yang tidak memberikan data apapun, yang bertindak sewenang-wenang, yang menuliskan angka yang tidak pernah disetujui oleh WP di dalam SKPKB-nya. Nah, kenapa sih bisa berbagai pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak ini dilakukan, yang mulia, dengan dalil tindakan etik fungsiawan tersebut? Padahal ketika wajib pajak mempermasalahkan etik si oknum pejabat pajak, mereka tidak mau tindakan etik itu dipermasalahkan di pengadilan pajak dengan alasan bukan kewenangan pengadilan pajak. Jawabannya mudah saja, karena oknum DJP punya. Pokoknya prosedur kami ini sudah benar, hakim harus terima katanya. Nomor 7. Tergugat tidak melakukan pertemuan pembahasan akhir dengan lengkap. Fakta persidangan yang mulia sudah jelas memperlihatkan dengan terang benderang bahwa tidak ada pertemuan pembahasan akhir yang benar dan lengkap. Tidak ada rekaman audiovisual. WP tidak boleh hadir dalam pertemuan pembahasan akhir. Padahal kami sudah hadir di KPP. Kami sudah sampai di KPP, tapi kami tidak boleh masuk, kami tidak boleh hadir. Sedangkan undang-undang menyatakan wajib pajak diwajibkan diberikan hak. Dan tidak ada koma dalam undang-undang yang mulia. Tidak ada koma. Tidak ada penjelasan bahwa WP itu boleh dihilangkan haknya. Tetapi hak kami dihilangkan. Ini sudah jelas merupakan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak. Dan dapat dinyatakan tidak ada pembahasan akhir pemeriksaan pajak. Namun, hal itu justru dibenarkan oleh tergugat. Dengan alasan yang tidak terdapat di dalam hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, kenapa sih oknum pajak bisa mengatakan sah-sah saja tuh bahwa kami melakukan hal tersebut? Sah-sah saja tuh kami tidak pembahasan akhir dengan alasan perekaman dan sebagainya. Jawaban sudah bisa kita tebak yang mulia. Karena oknum DJP punya. Pokoknya semua prosedur kami sudah betul, pokoknya hakim harus ikut katanya. Nomor 8 yang terakhir yang mulia. Verifikasi omon-omon asal bicara saja. Yang mulia, sebuah data pastilah ada original datanya. Kemudian data original itu diolah. Ada proses pengolahannya. Kemudian, data yang sudah diolah itu perlu diverifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan harus mendapatkan bukti verifikasi lengkap beserta berita acaranya, tanda tangan pihak yang diverifikasi, dan jelas bagaimana sih prosedur formulirnya.
Kemudian, data tersebut harus diberikan dong kepada wajib pajak dalam pemeriksaan, bukan di pengadilan. Pada saat pemeriksaan dong harusnya. Namun Yang Mulia, tergugat menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi verifikasi berbagai macam pengolahan intelijen tanpa memberikan bukti apapun terhadap proses pengolahan tersebut. Siapa intelijennya? Di lantai berapa dia melakukan itu? Prosesnya bagaimana? LHP-nya mana LHP-nya? Ini intelijen mana nih orangnya? Ini intelijen turun dari langit atau dari mana intelijennya? Hakim pun tidak boleh tahu proses pengolahan intelijen ini. Pokoknya intelijen sudah betul katanya. Data tersebut pun tidak perlu diberitahukan kepada wajib pajak sejak awal pemeriksaan hingga terbit SKPKB. Nah, kenapa bisa terjadi verifikasi omon-omon asal bicara saja seperti ini Yang Mulia? Jawabannya sangat menarik. Karena oknum DJP punya pokoknya data kami, prosedur kami, intelijen kami sudah benar dan hakim harus percaya. Itu saja Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Baik, sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh penggugat. Dari tergugat ini juga menyusun penjelasan tertulis ya. Namun ini juga banyak pengulangan ya tergugat ya. Mohon izin Yang Mulia. Untuk masalah ini majelis sudah bisa membaca, cuma untuk hal-hal yang memang menjadi perlu untuk dijelaskan lagi mengenai data-data tambahan ya. Ini ada filenya ini apa ya, ini tolong nanti Anda jelaskan lagi ya. Gimana? Mohon izin menjelaskan Yang Mulia terakhir terkait dengan penjelasan tertulis kami pada halaman 19. Iya. Di situ kami sampaikan terkait dengan penjelasan atau pelengkap data terkait dengan data pemicu sebesar 7,6 miliar sekian Yang Mulia. Berdasarkan permintaan dan kebutuhan Yang Mulia, kami telah melakukan pengajuan permintaan informasi dan bukti atau keterangan Yang Mulia kepada pihak lembaga terkait yaitu Bank BCA. Kami telah mengulang kembali atas pengajuan permintaan IBK ini yang sebelumnya telah kami sampaikan pada persidangan, pada awal-awal persidangan, ya kemudian ditemukan 4,1 miliar yang berupa dana penarikan oleh penggugat sebesar 4,1 Yang Mulia. Kemudian kami tindak lanjuti Yang Mulia. Kami menindaklanjuti atas kebutuhan dan memberikan keyakinan kepada Yang Mulia bahwa data yang sebesar 7,6 ini pada dasarnya adalah data pemicu. Kami, DJP, memiliki berbagai macam data. Di antaranya adalah data IBK yang pertama kali kami sampaikan, kemudian data marketplace yang kami telah sampaikan di dalam Dropbox. Namun data tersebut rupanya memang kurang menjadi pelengkap sebagai bahan dasar untuk menetapkan pengukuhan sebagai PKP yang mulia. Untuk merespon kebutuhan majelis hakim, kami telah mengajukan permintaan kembali yang mulia kepada lembaga terkait yaitu pihak BCA. Data IBK ini kami update kembali yang mulia. Setelah kami sampaikan di Dropbox yang mulia. Jadi data IBK terupdate yang kami terima dari Bank BCA melalui permintaan IBK periode Januari sampai dengan 2018, Januari sampai dengan Desember 2018 adalah senilai 10 miliar 652 juta 807.255 rupiah yang mulia.
Jadi dari perkembangan awal yang awalnya ada sebesar 7,6 M, yang kami terima data IBK tersebut adalah pada awalnya adalah mulai April 2018 sampai dengan Desember 2018. Kemudian kami mengajukan permintaan kembali data IBK kepada Bank BCA, dan data terupdate IBK adalah data dari penarikan Feli Anastasia yang merupakan data penarikan dana dari Bank BCA atas nama Feli Anastasia tersebut. Data terakhir adalah sebesar 10.652 sekian yang mulia. Jadi data awal yang sebesar 7,6 saat ini sudah terupdate yang mulia. Setelah terupdate sebesar 10 miliar. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat bahwa data tersebut adalah tidak ada. Data tersebut adalah real. Data itu berasal dari sumber yang terpercaya, data lembaga yang digunakan oleh Feli Anastasia sebagai rekening penampung di marketplace yang mulia. Jadi dalam periode 2018 kami menemukan bahwa Feli Anastasia itu melakukan penarikan dana sebesar 10 miliar sekian yang mulia. Data ini tidak main-main dan berasal dari sumber yang valid. Boleh kami membagikan share yang mulia, membagikan layar? Untuk apa ya? Apa yang mau di-share? Ini data Feli yang resmi dari Bank BCA yang mulia. Itu kan udah di-upload ya di Dropbox ya? Betul yang mulia. Ya, itu majelis sudah baca ya. Itu yang format Excel ya? Betul yang mulia. Ya, itu cuman begini ya, tergugat ya. Anda ini datanya memang lebih lengkap ya. Tetapi ini kan belum dikelompok-kelompokkan ya. Jadi kalau misalkan di sini ada uang masuk, misalkan saja tanggal misalkan di taruhlah misalkan ini di bulan April gitu ya. Misalkan ini ada transaksi. Nah, ini transaksinya kan memang banyak sekali ya. Mohon izin yang mulia. Ini misalkan ada cash atau transaksi uang masuk, misalkan saja ini tanggal awal, tanggal akhir. Ini kan belum ini. Aduh, ini untuk memahaminya mungkin perlu. Oh iya, ini tanggal respon ya, 5 Juli. Tanggal respon itu berarti tanggal untuk downloadnya ya. Yang mulia, mohon izin, tanggal respon adalah tanggal respon dari pihak lembaga terkait, yaitu Bank BCA. Iya. Nah, sekarang Anda coba kalau coba di-share aja, coba silakan dikasih dikasih untuk ya, silakan Anda upload, coba Anda share yang Excel-nya. Mohon izin yang mulia menjelaskan. Ya, coba Anda kasih contoh dan disebutkan ya selnya kolom berapa, baris berapa. Di kolom A kita lihat ini adalah data NPWP, data nama lembaga. B di kolom B. Kemudian ada nomor dan tanggal respon dari pihak PT BCA. Ini surat panggilan kami di kolom E. Kemudian kami lanjutkan di sini tertera yang mulia di kolom K,
nama wajib pajak Feli Anastasia dengan NIK sekian, status nasabah 1, kemudian nomor rekening sebagaimana tercantum dalam SP2DK kami yang mulia, dan juga sudah kami sampaikan di dalam penjelasan tertulis kami. Nama rekening adalah sesuai dengan nama wajib pajak. Tanggal buka rekening adalah tanggal 16 Januari 2008 yang mulia. Kemudian tanggal tutup rekening tanggal 22 September 2023. Tergugat tolong langsung ke contoh saja untuk memahaminya. Baik yang mulia. Iya. Jadi penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan telah menutup rekening ini yang mulia untuk menghilangkan jejaknya yang mulia. Kemudian di sini ada nomor rekening yang mulia sebagaimana tertera. Kemudian mohon izin yang mulia, di sini ada nilai transaksi sebesar 33.335.000 dengan salah contohnya ini yang mulia, kami sampaikan di nomor 19. Di sini ada pesanan fans cake sebesar 133.000. Ini merupakan uraian transaksi yang mulia. Di sini ada contoh lain berasal dari penjelasannya secara tertulis dalam berita adalah bersumber dari transaksi di Shopee yang mulia. Rekening-rekening ini, transaksi-transaksi ini yang mulia, bila kita total secara general sampai dengan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, totalnya adalah sebesar 10.652.800.7.255 rupiah yang mulia. Berasal dari Bank BCA melalui pertukaran ataupun aplikasi yang telah kami bangun bersama yang mulia. Jadi data ini adalah data valid yang telah kami uji, yang kami minta dari sumber yang terpercaya, yang digunakan oleh Feli Anastasia sebagai rekening penampung ataupun rekening yang digunakan dalam transaksi di marketplace yang mulia. Demikian secara singkat yang mulia kami sampaikan. Ya, itu 10 miliar itu kan macam-macam ya. Mungkin ada yang uang masuk yang tidak terkait dengan usaha. Nah, sehingga majelis menyimpulkan ya, yang mungkin Anda sudah melakukan seleksi data sehingga Anda dapat angka 7 miliar sekian gitu kan. Betul yang mulia. Nah, itu angka yang 7 miliar itu ada di mana? Hasil pengolahan dari 10 miliar ini dapatnya kan angka 7 miliar. Nah, betul yang mulia. Jadi pengolahan 7 miliarnya ada di mana? Ada filenya nggak? Itu setahu kami yang mulia, itu karena prosesnya dilakukan melalui validasi dan proses matching, itu jadi sulit menyajikannya yang mulia. Kami bisa menyampaikan secara konkret data ini yang merupakan data penarikan yang mulia, penarikan data di marketplace yang digunakan oleh Feli Anastasia dalam proses transaksi. Jadi ya, baik. Jadi tidak jauh nilainya yang mulia dari nilai awal yang mulia. Iya. Baik, sudah cukup. Bagaimanapun para pihak sudah berusaha mempertahankan dalilnya masing-masing. Mohon izin yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Gimana, Pak Fungsiawan? Baik, mohon izin yang mulia, karena tergugat sudah dikasihkan kesempatan, kami juga dikasih kesempatan yang mulia. Iya, sama-sama kan tadi Anda sudah, tergugat juga sudah. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi?
Baik Yang Mulia, kami mohon sekali Yang Mulia Hakim, teman-teman semua yang terhormat, jangan mau dibodoh-bodohi Yang Mulia, jangan mau diobok-obok oleh tergugat Yang Mulia. Ya, kalau seperti Ya, itu mohon izin Yang Mulia. majelis sudah bisa menilai ya. Baik Yang Mulia, lagi-lagi Yang Mulia, diberikan data Excel Yang Mulia. Tidak ada ditunjukkan verifikasinya, tidak ada ditunjukkan data originalnya, katanya sudah valid, sumbernya terpercaya. Iya, itu majelis Lagi-lagi, sudah mengetahui iya, ya, Pak mohon izin Yang Mulia. Budiawan, Sebentar ya. aja Yang Mulia, sedikit Kuasa aja. hukum tidak perlu khawatir, majelis pasti Kami sangat khawatir Yang Mulia. mempertimbangkan semuanya. Kami ya. sangat khawatir Yang Mulia. Boleh izin Yang Mulia, kira-kira 1 menit aja Yang Mulia. Iya, silakan. Ya, lagi-lagi dinyatakan ini valid, ini sumber terpercaya, tapi bagaimana validitasnya tidak ada dijelaskan. Sumbernya siapa tidak dijelaskan. Siapa pejabat penandatangannya? Katanya bank, katanya marketplace. Yang mana yang benar, bank atau marketplace? Tidak jelas. Bagaimana proses verifikasinya? Tadi katanya sudah melalui proses matching. Matching itu bagaimana prosesnya? Tidak perlu dijelaskan. Pokoknya data kami benar, dia bilangnya. Tapi jadi sulit membuktikannya, tadi dia bilang. Lah, kalau sulit membuktikannya, apa-apaan? Ini pengadilan, bos. Ini pengadilannya. Jadi datanya kacau balau Yang Mulia. Pertama 7,6 M, kemudian di Excel-nya berubah, terus sekarang berubah jadi 10,6 M. Data ini berubah-ubah Yang Mulia. Sedangkan SKPKB sudah diterbitkan, wajib pajak sudah mengalami kerugian, pemeriksaannya sudah selesai Yang Mulia. Kita ini sedang proses pengadilan pajak, sudah sidang di bulan Juli, barulah diberikan data yang terbaru lagi, berubah lagi. Jangan-jangan bulan depan ketika kesimpulan jadi 20 M Yang Mulia, entah turun dari langit datanya Yang Mulia. Nah, Yang Mulia, tadi sudah bertanya juga kan, ada sudah menjadi perhatian dari majelis ya. Jadi yang terakhir Mulia, satu aja Yang Mulia. Semua kesempatan sudah diberikan ya kepada satu kali Yang Mulia, terakhir Yang Mulia. tergugat. Terakhir Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia. Ya, apalagi? Nah, kami mengusulkan Yang Mulia Hakim untuk menyarankan saja kepada DJP bisa kok melakukan pemeriksaan ulang. Boleh ya, dengan prosedur yang benar, dengan data yang benar gitu loh. Yang kami gugat ini adalah bukan material kebenaran datanya. Yang kami gugat adalah permasalahan formalnya. Bahwa data ini tuh tidak pernah diberikan. Data ini tuh terbukti ada katanya ya. Tidak tahu benar apa enggak. Tetapi yang jelas adalah data itu tuh tidak pernah diberikan pada saat pemeriksaan. Sehingga SKPKB-nya menjadi cacat prosedur. Begitu ya, Ya, majelis memperhatikan apa yang menjadi masukan dari penggugat ya. Nanti itu juga menjadi hal yang akan dipertimbangkan ya, jadi tidak perlu khawatir apa-apa yang sudah disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat itu pasti akan dipertimbangkan dengan dengan memperhatikan aspek keadilan ya. Jadi majelis rasa ini kan sebelumnya majelis juga sudah mau memberikan kesempatan untuk penutupan persidangan ini, tetapi majelis memberikan kesempatan tambahan kepada para pihak untuk memberikan penjelasan tertulis, dan kita ini sudah hampir pada masa batasnya untuk pemeriksaan. Jadi silakan nanti disusun saja penjelasan kesimpulan akhir atas sengketa ini dengan memasukkan segala dalil-dalil argumentasi berkenaan dengan sengketa ini ya. Jadi silakan disusun saja kesimpulan akhir. Majelis rasa apa yang disampaikan para pihak sudah cukup komprehensif, jadi tinggal Anda para pihak ini menyusun kesimpulan akhir ya. Kami berikan waktu sampai dengan tanggal 8 Agustus ya, kita akan sidang lagi 8 Agustus untuk para pihak menyampaikan kesimpulan akhir ya. Untuk sidangnya kita hari ini kita tunda tanggal 8 Agustus 2024 untuk memberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir. Izin Yang Mulia. Apalagi Pak? Mohon izin Yang Mulia, tanggal 8 tuh saya ada sidang juga, apakah boleh ke tanggal 15 Yang Mulia? Tanggal 15. Karena teman-teman yang lain juga tanggal 15 kan. Iya, jadi tanggal 15 nggak bisa diundur lagi ya Pak ya, karena sudah jatuh tempo. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, jadi kalau Anda tidak menyelesaikan, ya kami tunggu secara online itu ya tanggal 15 itu. Ya, sidang hari ini untuk sengketa pajak Feli Anastasia ditunda tanggal 15 Agustus 2024 dan sidang hari ini ditutup
Dengan selesainya pemeriksaan atas gugatan pajak Feli Anastasia, maka selesailah sidang pemeriksaan Majelis 4B Pengadilan Pajak Izin yang mulia. Kamis 25 Juli 2024. Apa itu? Kan sidang udah ditutup ini. Kami konfirmasi terkait dengan tanggal 18. Sebentar, kita buka lagi. Gimana? Kami Gimana konfirmasi tergugat? tanggal 8 atau tanggal 15 yang mulia. Tanggal 15. Baik yang mulia. Ya. Sidang ditunda tanggal 15 Agustus 2024. Sidang hari ini untuk gugatan pajak Feli Anastasia ditutup. Dengan selesainya pemeriksaan atas gugatan pajak Feli Anastasia, maka selesailah sidang pemeriksaan Majelis 4B Pengadilan Pajak hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia.